Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku kelas 9 pada hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu semangat, selalu ceria dalam keadaan apapun ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa mengisi dengan video ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Kemarin saya sudah ngirim tentang materi, yaitu tentang prinsip persatuan dalam keberagaman sara ya, suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Yang pertama akan saya bahas dulu tentang makna Bhinneka Tunggal Ika ya. Makna Bhinneka Tunggal Ika sendiri adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Dulu kalau kalian ingat di kelas 7 ini pernah saya bahas ya tentang makna Bhinneka Tunggal Ika ini ya. Jika diterjemahkan per patah atau per kata ya, kata Bhinneka berarti beraneka ragam, artinya banyak ya, atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia, beraneka ya gitu. Terus kata tunggal berarti artinya satu ya, satu. Contoh, kalau anak tunggal berarti anak satu-satunya. Jadi itu ya. Terus kata ika ya berarti artinya itu. Ya. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Ya. Jadi walaupun berbeda-beda, Indonesia itu kan bermacam-macam suku, agama ya, suku, agama, budaya dan sebagainya. Bahasa juga berbeda-beda ya. Tetapi ada satu kesatuan seperti bahasa, contoh bahasa Indonesia. Insya Allah kalau kita ngobrol dengan siapapun, kalau orang Indonesia, mau orang manapun, mau orang Manado, mau orang Irian Jaya atau manapun, orang Jawa, orang Sunda, kita bisa ngobrol dengan pakai bahasa Indonesia ya, kalau kita tidak bisa dengan bahasa daerah. Tuh. Jadi itu ya. Kepercayaan tadi sudah, atau agama ya. Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Garuda Pancasila sebagai lambang negara Republik Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila ya. Kalau kalian ditanya lambang negara Indonesia itu apa, jangan sampai tidak bisa menjawab. Itu. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma ya, tadi sudah saya jelaskan. Pengarangnya adalah Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Ini dulu di kelas 7 sudah juga dijelaskan. Abad ke-14 berarti sekitar tahun berapa? 1014 berarti abad ke-14 berarti itu sekitar tahun 1400-an ya. Tahun 1400-an, karena satu abad itu kan 100 tahun ya. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, juga keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Ya. Yang kedua, keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Kalau kalian kemarin sudah baca yang saya kirim, insya Allah kalian sudah sudah agak paham dengan ini. Ya. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah ada 5
sebab atau 5 faktor. Di kelas 7 juga sudah ini dulu. Yaitu yang pertama adalah kondisi negara kepulauan. Ya, kita tahu Indonesia itu adalah negara yang berkepulauan, terpisah-pisah, ya. Ada pulau kecil, ada pulau yang besar, ya. Jadi terpisah-pisah. Dengan terpisah-pisah seperti itu otomatis banyak perbedaan seperti bahasa, ya. Bahasa saja sekarang berbeda. Contoh seperti di Jawa Tengah saja. Jawa Tengah itu kan mayoritas adalah bahasanya bahasa Jawa, tetapi beda antara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu beda. Ya. Itu sudah beda. Itu dalam satu pulau saja itu sudah berbeda, apalagi dengan berbeda pulau, ya. Itu yang pertama tadi, faktornya adalah kondisi negara kepulauan. Yang kedua adalah letak strategis wilayah Indonesia. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Dan yang kelima adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Ya, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia harus dapat dimanfaatkan untuk identitas, ya, untuk identitas bangsa di mata internasional. Sarana untuk memupuk sikap toleransi, mengembangkan sikap nasionalisme, dan sebagai alat pemersatu bangsa, ya. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama adalah identitas bangsa di mata internasional, ya. Dengan kemajemukan budaya yang ada bisa menjadi identitas diri suatu bangsa. Contoh seperti Australia adalah bangsa aborigin. Hal ini merupakan salah satu identitas negara Australian di mata dunia. Terus alat musik gitar akustik adalah ciri musik Latin dari Amerika Selatan. Itu pun bisa menjadi ciri khas suatu bangsa. Oleh sebab itu, manfaat keberagaman budaya Indonesia ini membuat Indonesia memiliki banyak sekali budaya yang bisa mengenalkan negara kita kepada dunia internasional. Contoh seperti alat musik saja. Indonesia itu banyak sekali alat musik, angklung, ya. Terus apalagi? Ya, banyak. Itu sebagai ciri khas dari kita. Terus contoh kalau baju itu apa? Batik, ya. Itu batik adalah ciri khas dari negara Indonesia. Terus yang kedua tadi, memupuk sikap toleransi. Masih banyak lagi manfaat yang kita dapat, ya, dan yang kita rasakan dari keberagaman budaya di NKRI ini. Dengan adanya multikulturalisme atau ragam budaya, diharapkan mempertebal sikap toleransi dan rasa tolong-menolong serta nasionalisme kita, ya. Jadi dengan perbedaan ini bukan kita malah semakin jauh atau semakin menjaga jarak dengan orang lain, tetapi dengan perbedaan ini adalah kita saling melengkapi, ya. Kita saling melengkapi. Karena sebenarnya dengan perbedaan itu adalah semakin indah. Terus yang ketiga adalah menumbuhkan sikap nasionalisme. Perbedaan budaya yang ada dapat menciptakan rasa cinta tanah air. Karena keanekaragaman budaya merupakan suatu kekayaan yang dimiliki suatu bangsa. Faktor budaya juga menjadi daya tarik dan kekayaan yang bisa dimiliki suatu bangsa. Ya, itu. Jadi faktor budaya ini itu menjadi daya tarik dan kekayaan yang bisa dimiliki suatu bangsa. Ya, banyak sekali perbedaan di negara kita itu adalah menjadi ciri khas atau menjadi daya tarik tersendiri untuk negara lain, ya. Banyak negara lain itu yang mau belajar ke negara Indonesia. Karena sebenarnya negara Indonesia itu adalah negara yang sangat selain keberagaman rasa, ya, suku, agama, ras dan sebagainya, tanahnya juga tanah subur. Makanya kenapa dulu Indonesia itu dijajah oleh negara-negara lain dan ingin dimiliki oleh negara-negara lain. Salah satunya karena itu luas dan juga tanahnya subur. Nanam apa saja itu jadi. Rempah-rempah banyak sekali di Indonesia. Ya. Terus yang selanjutnya adalah alat pemersatu bangsa. Dengan memiliki berbagai bahasa daerah tidak menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah, tetapi justru menambah kekayaan, ya, perbedaan tersebut.
ya. Jadi kalau tadinya kita tidak bisa bahasa Jawa, kita dari Jakarta contohnya, terus kita tinggal atau kerja di Jawa Timur, kita bisa bahasa Jawa Timur, ya, seperti itu. Nggak mungkin kalau kita tinggal di sana nggak bisa dengan bahasa Jawa Timur. Jadi kita saling melengkapi, dan juga malah kalau kita pergi jalan-jalan ke ke penjuru daerah di Indonesia, semua penjuru daerah di Indonesia, insya Allah kita malah bisa paham atau bisa berbicara dengan semua bahasa daerah di penjuru Indonesia ini. Ya, itu. Yang selanjutnya adalah makna persatuan dalam kebangsaan. Ya. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berasal dari kata satu yang artinya tidak terpecah belah atau utuh. Itu persatuan. Persatuan dapat diartikan pula sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Jadi arti persatuan itu bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Lalu apa makna persatuan? Setidaknya di sini itu ada 3 makna penting dalam persatuan dan kebangsaan. Yang pertama adalah rasa persatuan dan kesatuan, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antar satu dengan yang lain, ya. Jadi kebersamaan. Ada ini cerita saya. Kalau saya itu kan aslinya adalah tinggal di daerah perbatasan, ya, perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di situ adalah bahasanya berbeda-beda, Sunda dan juga Jawa. Nah, itu jadi bisa saling melengkapi dan saling bisa nantinya karena belajar. Yang Jawa bisa belajar Sunda, yang Sunda bisa belajar Jawa. Yang kedua adalah menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleran, serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antara sesama, serta sikap nasionalisme. Yaitu tadi makna. Ya, 3 makna penting dalam persatuan dan kesatuan. Terus yang selanjutnya adalah prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini secara singkat saja ya, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari dari keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang mencemuk. Ya. Terus yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Artinya di sini kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita tetapi menjelek-jelekan bangsa lain. Itu tidak seperti itu, ya. Intinya adalah kita mencintai bangsa kita dan juga menghormati negara orang lain. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Di sini manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia ditempatkan dalam dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan ini, manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional atau memajukan negara Indonesia. Terus yang selanjutnya adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi.
Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi jangan sampai kita mengecewakan orang-orang terdahulu yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini, dan setelah merdeka sekarang kita seenaknya sendiri atau mungkin tidak peduli dengan apa-apa yang ada di Indonesia, ya, atau cuek, ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti yang lainnya bisa kalian pelajari, ya, bisa kalian pelajari. Tapi di sini ada satu tugas, ya, yang bisa kalian kerjakan. Silakan kalian bisa buka halaman 101 di buku yang ini, ya. 101 halaman 101, tugas mandiri 4.4. Silakan bisa kalian kerjakan. Di situ kalian bikin tabel. Di situ ada nomor, faktor perbedaan, dan faktor pemersatu. Ya, silakan bisa kalian isi 1, 2, 3, 4, 5. Dibikin tabel, terus nanti setelah dibikin tabel diisi, difoto, terus kirim ke GCR, kayak gitu. Paham? Insya Allah kalian paham, dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan atau di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.